Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Susuk Virgin. Cerita ini ditulis oleh Nilam Cayo. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan, silahkan kirim lewat email atau WhatsApp admin yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Mas pesan nasinya 2. Sama siapa sih? Nurul mencari-cari yang mungkin datang bersama Abdi. Dasar maca labil, gerutu Abdi kesal. Kepo banget sih. Kenapa pula tadi dia harus berhenti di warung makan ini? Abdi kembali menarik napas dan menatap tajam Nurul yang sudah asik dengan teman-temannya. Sesekali gadis itu tetap melirik padanya saat menerima 2 piring nasi dari pelayan. Abdi tidak peduli dengan tatapan ingin tahu anak Haji Naim tersebut. Yang penting dia bisa membahagiakan Wida. Dia janji tidak akan pernah mengecewakan gadis itu karena hanya Wida yang terbaik menurutnya. Bahkan Abdi sudah berjanji dalam hatinya akan menerima segala kekurangan dan kelebihan Wida. Secantik apapun Nurul, sesoleh apapun anak tersebut, tidak akan bisa menggoyahkan perasaan yang sudah tumbuh hanya untuk Wida. Wida laksana bintang di mata Abdi. Hanya dia yang terlihat terang, meskipun banyak wanita cantik mungkin sedang melirik ke tempatnya, tetap saja Abdi tidak akan tergoda. Selamat makan. Abdi berusaha melawan gelisah dalam hatinya. Sesekali dia masih melihat ke arah Nurul yang juga memandang dengan tatapan penasaran ke perempuan yang duduk membelakangi ke arahnya. Dalam hati Nurul ingin mendatangi meja itu, melihat siapa yang dibawa Abdi makan. Namanya juga remaja, dia pasti akan membandingkan bentuk wajah dan tubuhnya dengan perempuan yang sudah merebut calon tunangannya. Namun Nurul bukan gadis rendahan, yang mau menuruti emosi daripada logika. Jika itu dilakukannya sama saja dia yang merendahkan harga dirinya dengan mengejar laki-laki yang sudah jelas tidak mengharapkannya. Bahkan dia tidak sabar menunggu sampai dia tamat beberapa bulan lagi. Dadanya bergemuruh setiap kali melihat Abdi bercakap-cakap dengan perempuan yang diajaknya ke warung ini. Nurul sangat memegang teguh prinsip seorang perempuan baik-baik. Dia tidak mau mengejar laki-laki walau dalam hatinya ada harapan memiliki pemuda itu. Lebih baik mengabaikan rasa itu daripada membuat malu ayahnya dan tentu saja merendahkan martabatnya sendiri. Nurul tersenyum sekilas, lalu mengajak teman-temannya pergi setelah 4 bungkus nasi remas dimasukkan pelayan ke dalam kantong kresek ukuran sedang. Abdi tersentak ketika Wida bertanya siapa remaja yang menyapa saat menjemput nasi tadi. Setelah menghapus mulutnya dengan telapak tangan, Abdi tersenyum mesra. Bukan siapa-siapa. Tadi mereka berdesak-desakan di dekat meja pelayan. Gak taunya kakinya terbentur sudut meja. Wida menganggut-manggut, walau hatinya mulai terasa panas. Api cemburu membuatnya kehilangan gairah bercanda. Dia ingin sekali tahu siapa remaja tadi, tapi kalau mendesak Abdi, Wida takut pemuda itu tersinggung. Bisa hilang kekaguman Abdi padanya yang selalu dianggap sabar dan mengutamakan kepercayaan pada calon suaminya. Ayo makan, bukannya kita mau belanja? Abdi mengelus punggung tangan Wida yang berada di atas meja. Gadis itu tersenyum tipis sebab di hatinya masih ada rasa tidak nyaman, apalagi melihat perubahan di wajah Abdi. Hening, tidak ada percakapan selama mereka mengisi perut dengan nasi remas yang lumayan enak di kota tersebut. Selesai makan, Abdi melihat wajah Wida tidak seceria tadi.
Dia merasa bersalah, mungkin Wida sedang cemburu. Wid, tidak akan ada wanita lain yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Percayalah. Abdi menggenggam jemari Wida hangat, serta menatapnya lembut. Wida kikuk dan berusaha membalas senyuman sang kekasih. Berusaha meredam gemuruh yang memang belum bisa hilang sampai dia benar-benar mendapatkan Abdi. Kita berangkat sekarang. Abdi mengangkat alisnya. Wida mengangguk. Dia berdiri setelah meneguk kembali air teh yang tinggal separuh. Abdi tersenyum manis. Dia bahagia bisa membuat Wida bisa menikmati makannya, sebab mungkin gadis ini jarang bisa makan enak. Tadi saja dia melihat kekasihnya makan dengan lahap. Semoga kelak aku bisa memberinya makan dengan makanan yang enak setiap hari, gumam hatinya. Mentari hampir mencapai pusar-pusar cakrawala. Udara panas membuat keringat keduanya mengalir bagai bulir beras di kening. Tapi itu tidak menghambat langkah mereka memasuki beberapa toko, mencari baju dan lain-lainnya untuk keperluan Wida. Sebab Abdi ingin mengubah penampilan calon istrinya dengan membelikan bedak, baju baru serta perlengkapan kamar pengantin. Memang bukan dari uang penghasilannya, melainkan infus dari sang ibu yang tak bisa menolak permintaan anak tunggalnya. Tetapi dengan satu syarat, setelah menikah mereka harus tinggal di rumah sendiri, walaupun tinggal di pondok-pondok sawah. Kebiasaan orang-orang kampung kecil ini, jika anak mereka sudah menikah, mereka harus turun dari rumah dan mencari kehidupan sendiri. Walau sebenarnya Amelia tidak tega, tetapi itu satu-satunya jalan agar Abdi bisa menjadi tulang punggung keluarga yang baik. Setelah puas memilih dan membeli barang, Abdi mengajak Wida jalan-jalan ke danau buatan yang lokasinya searah dengan jalan pulang. Dia ingin Wida kembali ceria setelah tadi tidak nyaman saat melihat Nurul. Motor yang mereka kendarai melintasi jalan berbatu dengan pohon-pohon rindang yang tumbuh berjajar di pinggirnya. Wida menarik napas dalam-dalam. Kebekuannya mulai mencair bersama sentuhan-sentuhan halus jemari Abdi di tangannya yang melingkar di perut pemuda itu. "Kamu masih marah?" Abdi membuka percakapan setelah keduanya berada di pinggir danau tersebut. Hanya beberapa pasang muda-mudi yang terlihat sedang memadu kasih di sekitaran tempat wisata buatan ini. Sama seperti Abdi, dia mulai terpancing untuk sedikit nakal pada Wida. Dia memeluk gadis itu, lalu mencium pipinya. Karena jika berduaan dengan yang bukan muhrim, yang ketiganya setan. Jadi apapun bisa terjadi jika tidak bisa mengendalikan bujuk rayu makhluk yang diciptakan Tuhan dari api tersebut. Wida kaget dan hampir saja berteriak jika mulutnya tidak ditutup oleh Abdi dengan telapak tangannya. "Baru ciuman di pipi, apalagi nanti yang lain. Bisa-bisa kamu memukulku." Abdi tertawarnya. Wida mengulum senyumannya. Dadanya berdebar tak karuan. Napasnya tersengal-sengal. Ada gelora yang mulai membakar darahnya. "Mas, mau yang lain?" Matanya menatap sendu ke arah Abdi. "Kamu serius?" Abdi menatap sayu sang kekasih. Rayuan iblis mulai membelai jiwa pemuda itu. Gemuruh di dadanya bersama terbakarnya hasrat seorang laki-laki membuat Abdi meminta lebih pada Wida. Tanpa menunggu lama, sebuah tempat yang dianggap aman menjadi tempat mereka menikmati hasrat harum. Untung saja Tuhan masih sayang pada pemuda itu. Mungkin karena ibunya selalu mendoakan kebaikan untuk putranya. Belum sempat mencoba manisnya surga dunia, dua orang satpam penjaga tempat wisata itu menemukan mereka di dekat semak-semak yang tadi melindungi mereka dari tatapan manusia, tetapi tidak dari catatan dosa yang sudah ditulis malaikat. Meskipun bukan dosa besar, tetapi bercumbu sudah merupakan dosa yang sangat berat di mata Allah. "Ampun Pak," mohon Abdi saat seorang satpam bertubuh besar menarik badannya yang sedang memeluk Wida dari samping. Sama seperti Abdi, Wida terlonjak dan segera merapikan pakaiannya yang terbuka di beberapa bagian. "Kalian bisa menjelaskan di kantor bahwa perempuan itu di..." Perintah yang menarik Abdi kasar.
Keduanya digiring ke kantor satpam yang terletak di jalan masuk ke danau berair biru tersebut. Wajah Wida dan Abdi sama-sama pucat. Tidak sepatah pun kata keluar dari mulutnya. Ketakutan dan syok masih membebani perasaan kedua insan yang mabuk kepayang tersebut. Dan tentu saja setan bersorak telah berhasil menjalankan misinya, walau belum berhasil 100% menjadi dosa yang di dunia dibayar dengan hukuman rajam dan cambuk tersebut. Tetapi setidaknya sukses menjatuhkan martabat keduanya. Mana KTP kalian? Keduanya dimintai keterangan. Dengan kepala bertunduk, Abdi menyerahkan kartu tanda penduduknya, begitu juga Wida. Sebentar lagi kami akan menikah, Pak. Abdi berusaha membela diri, walau sebenarnya itu bukan alasan yang tepat. Komandan Satpam menatap tajam, lalu membentak Abdi sambil memukul meja. Jadi kalau kalian mau menikah, bisa seenaknya melepaskan hasrat haram ini. Danau itu tempat wisata, bukan tempat esek-esek. Kalau mau begituan jangan di sana. Abdi terlonjak. Wida mengusap wajah yang mulai basah oleh air mata. Seharusnya kalian bisa bersabar. Toh nanti setelah menikah juga akan bosan dengan itu. Akal kalian saja yang sudah dikuasai setan. Sekarang coba hubungi keluarga kalian untuk menjemput. Kalau tidak, kalian akan kami tahan. Abdi menggaruk kepala. Dia bingung bagaimana cara menghubungi orang tuanya, sementara di kampung kecil itu tidak ada jaringan telepon. Kalau begitu, kalian tetap di sini sampai petugas danau ini menjemput orang tua kalian. Abdi dan Wida ditahan sampai menjelang maghrib. Kedua orang tua mereka datang dengan muka memerah, menahan malu dan marah. Bikin malu saja. Bu Amelia langsung menampar pipi putranya. Sudah Bu, malu. Pak Hamdan berusaha menahan kemarahan sang istri. Sudah kepalang basah, Pak. Toh wajah kita sudah dicoreng juga sama anak ini. Kenapa sih kalian bisa melakukan hal tidak senonoh seperti itu? 2 minggu lagi kalian mau ngapain saja tidak akan ada orang yang melarang. Bu Amelia terus menyerocos, sedangkan Wida tertunduk malu diapit ibu dan bapaknya. Gadis itu tidak berani membalas tatapan calon mertuanya. Napasnya terdengar berat, takut seandainya pernikahannya mereka dibatalkan karena kejadian barusan. Padahal tadi sebenarnya bukan hanya dia yang mau, tetapi Abdi juga mau. Mana mungkin bertepuk bisa bunyi kalau tidak kedua belah tangan, dan api bisa menyala jika tidak dipantik. Keringat dingin mulai membasahi wajah dan tubuhnya. Untuk menghilangkan rasa takut, Wida memilin-milin ujung bajunya. Maafkan Abdi, Bu. Wajah Abdi tegang, matanya mulai berkabut. Ada sesal yang tiba-tiba saja membuat jiwanya bergetar. Apalagi melihat wajah sang ibu yang sangat kecewa dengan perbuatannya dengan Wida. Ibunya tidak menjawab, tetapi segera menemui kepala satpam bersama Pak Hamdan. Dentuman di dada perempuan itu membuat tangannya gemetar. Kekecewaan itu ditelan dengan linangan air mata setelah bisikan lembut suaminya. Sudahlah Bu, lebih baik kita urus surat pernyataan terlebih dahulu. Seharusnya mereka bisa bersabar, Pak. Kenapa ya? Kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu tidak peduli dengan hukum Tuhan yang akan diterima kelak setelah mati, hanya karena menuruti hawa nafsu. Pertanyaan yang membuat siapa saja yang mendengar, jika masih memiliki hati dan nurani, akan berpikir 2 kali untuk melakukan kesalahan yang disengaja tersebut. Jangankan bercumbu, bersentuhan saja sebenarnya sudah tercatat menjadi dosa. Abdi meneguk ludah mendengar pernyataan ibunya, apalagi ditambah oleh pernyataan komandan satpam yang membuat kedua keluarga itu harus membelalakan mata. Mereka tidak bisa diberi surat pernyataan lagi, tapi harus dinikahkan di sini. Karena itu aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah ini. Jadi ibu dan bapak tinggal menunggu penghulu saja. Amalia mengusap dada, sedangkan Hamdan menelan ludah. Juga kedua orang tua Wida mereka tidak percaya kalau hukumannya menikah.
Sedangkan Wida, tentu saja dia bersorak gembira dalam hati. Persetan kenduri-kendurian, yang penting bisa bersama Abdi malam ini, kumam hatinya. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Subscribe dulu buat yang belum. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.